Sebenarnya kita punya kemampuan lain sebagai manusia. Kalau kita memiliki indera keenam, ya patut dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Punya kemampuan meramal, kita bukan peramal, tapi kebanyakan orang punya media lainnya dalam meramal sesuatu. Misalkan pertandingan, tim mana yang akan memenangkan suatu pertandingan dengan bantuan atau media lain seperti teman-teman makhluk hidup lainnya, kucing, burung, kuda, anjing, dan sebagainya, bisa menebak, menerka, pun meramal tim mana yang akan memenangkan suatu pertandingan. Dan konten-konten yang seperti itu pasti laku. Kenapa? Karena kita juga meyakini bahwa ramalan yang seperti ini biasanya jitu. Lalu kita sebagai peramal melihat fenomena ini, apa sih yang terjadi? Apakah kita memang berprofesi sebagai peramal? Jadi ramalan, prediksi, tebakan, komentar tentang sesuatu yang belum terjadi makin hari makin laku. Apa kabar teman-teman di channel Deddy Sapa Teman? Terus bersemangat hari ini. Kita akan menyaksikan laga kualifikasi putaran ketiga grup C zona Asia. Australia menjamu timnas Indonesia. Di negeri kita Indonesia ini, sesuatu yang kadang-kadang gak masuk akal, irasional, kadang-kadang digemari oleh para pencari sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Entah itu fenomena atau memang itu sudah terjadi dari zaman-zaman bahula, bahkan pun dari sebelum dunia ada, kemungkinannya seperti itu. Jadi meyakini tentang ramalan, tebakan, prediksi, melihat ataupun meramal. Timnas Indonesia di keyakinan kita pasti akan lolos ke Piala Dunia. Entah apapun akhir dari episode cerita ini, Indonesia pasti akan lolos entah melalui fase penyisihan grup C ini mendampingi Jepang, ataupun nanti di babak keempat, dan pun nanti di babak playoff. Tapi kita berharap Indonesia bisa lebih cepat dalam mengambil tiket untuk menuju Piala Dunia 2026. Hari ini kita membuat konten tentang meramal, mendeteksi, memprediksi, atau cuap-cuap saja di depan kamera. Enggak. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang lebih dalam. Karena kemarin Coach Patrick Kluivert sudah melakukan latihan kedua ataupun latihan penutup ya. Maksudnya penutup tetap akan melakukan latihan-latihan ringan, tapi untuk latihan taktik di lapangan sudah dilakukan semalam. Jadi hari ini kemungkinannya lebih memperketat, istilahnya lebih mengakrabkan dan memperketat lini pertahanan serta pun ketajaman striker. Ya siapa lagi kalau bukan Ole Romeni ataupun Marcelino, Ferdinand. Ya pastinya itu diasah, diuji, dilatih, kemungkinan dipasangkan, lalu juga ya diuji coba siapapun yang berhak menjadi tim yang akan bermain full 90 menit, dan siapa saja yang bisa ditarik di babak kedua nanti pada pertandingan esok hari. Prediksi kita, karena Sydney Football Stadium ini adalah untuk pertama kalinya
dilaksanakan pertandingan nasional tim Australia hadapi Indonesia, kemungkinan permainan akan berjalan alot dan kemungkinan juga imbang. Tapi dalam terawang kita, Indonesia bisa mencuri poin di babak kedua dan berhasil memenangkan pertandingan. Ini prediksi, ramalan, tebakan atau apa nih? Tapi yang jelas dengan komposisi pemain yang akan dipasang ataupun yang akan diturunkan, tim kepelatihan Coach Patrick Kluivert yakin kita bisa menahan imbang pun mencuri poin dengan kemenangan 2-0 atau 2-1. Nah, untuk melihat komposisi pemain ataupun line up yang akan mungkin diturunkan oleh Coach Patrick Kluivert seperti ini. Inilah prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia setelah tak diperkuat Elkan Baggett dan Sadil Ramdhani. Penjaga gawang ada Maarten Paes, untuk posisi 4 bek sejajar ada Kevin Dix, Jay Itzes, Mace Hilgers, dan Calvin Verdonk. Untuk gelandang double pivot ada Tom Hay dan Joey Pelupesi. Lanjut ke posisi winger kanan ada Eliano Reinders dan Dean James di sisi sebelahnya. Marcelino Ferdinand akan ditugaskan sebagai playmaker, menyokong penyerang tunggal oleh Romeni. Nah, apakah kalian setuju dengan formasi tersebut? Silahkan beri komentar untuk melihat bagaimana kualitas formasi tersebut. Nah, itu prediksi line up yang begitu kita bisa andalkan, dan komposisi pemain yang diturunkan ya sesuai dengan harapan kita bisa menjaga pun bisa menyerang lini pertahanan lawan yang sebelumnya. Tapi dari teman-teman sahabat hiburan memprediksi lain. Jadi mereka melihat line up bila saja Coach Patrick Kluivert berani memasang skuad inti timnas di babak pertama dengan pemain-pemain lokal. Seperti ini ulasannya. Komposisi pemain juga menjadi perdebatan yang sangat menarik. Di pos pemain penjaga gawang, persaingan cukup ketat terjadi antara Martin Paes dan Emil Audero. Martin Paes memiliki pengalaman di Liga MLS, sementara Emil Audero memiliki pengalaman di Serie A Liga Italia. Keputusan akhir ada di tangan pelatih Patrick Kluivert. Faktor kebugaran dan performa terkini kedua pemain akan menjadi pertimbangan utama. Pengalaman internasional Martin Paes di Liga MLS bisa menjadi nilai tambah. Namun reputasi Emil Audero di Serie A Liga Italia juga tak bisa diabaikan. Patrick Kluivert perlu mempertimbangkan dengan cermat siapa yang paling sesuai dengan strateginya. Pilihan yang tepat di posisi penjaga gawang sangat krusial untuk menjaga solidaritas pertahanan timnas Indonesia. Baik Martin Paes maupun Emil Audero memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun jika melihat kondisi dan adaptasi pemain, kemungkinan besar Patrick Kluivert masih memasang Martin Paes di posisi penjaga gawang utama. Meski begitu, keputusan akhir ada di tangan pelatih kiper Sjoerd Wonderberg dan Patrick Kluivert. Selanjutnya di lini pertahanan timnas Indonesia. Untuk lini belakang, nama-nama seperti Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Jay Itzes sering disebut sebagai pilihan utama Patrick Kluivert. Lini pertahanan timnas Indonesia akan menjadi kunci keberhasilan dalam pertandingan melawan Australia. Kombinasi bek tengah Calvin Verdonk, Jay Itzes, dan Mace Hilgers diprediksi akan menjadi pilihan utama jika formasi 3 bek digunakan. Namun, jika formasi 4 bek yang diterapkan, duet antara Jay Itzes dan Mace Hilgers dengan ditopang 2 bek sayap Kevin Dix dan Kevin Verdonk layak diperhitungkan. Seluruh pemain andalan tersebut memiliki kekuatan dan karakteristik yang berbeda. Mace Hilgers dikenal dengan kemampuan bertahannya yang kuat, Verdonk dikenal dengan kelincahan dan kecekatannya, dan Jay Itzes dengan postur tubuhnya yang tinggi. Kombinasi ini diharapkan mampu meredam serangan Australia yang dikenal sangat agresif. Namun, koordinasi dan komunikasi antar pemain menjadi hal yang sangat penting. Kemampuan antisipasi dan membaca permainan lawan menjadi kunci sukses bagi lini belakang timnas Indonesia. Timnas Australia memiliki pemain-pemain cepat dan skillful,
sehingga konsentrasi dan fokus tinggi sangat dibutuhkan. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi timnas Indonesia. Kemudian di lini tengah, timnas Indonesia akan diisi oleh pemain-pemain berpengalaman dan berbakat. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, dan Tom Haye diprediksi akan menjadi andalan di posisi ini. Kehadiran Marcelino Ferdinand juga menambah kekuatan di lini tengah. Mereka akan bertanggung jawab untuk mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang. Joy Pelupesi dikenal dengan kemampuannya dalam menguasai bola dan distribusi bola yang akurat. Sementara Ivar Jenner dan Tom Haye memiliki energi tinggi dan mobilitas yang sangat baik. Sementara itu, Marcelino Ferdinand dikenal dengan kreativitas dan kemampuan mencetak golnya. Kombinasi ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara bertahan dan juga menyerang. Kemampuan lini tengah untuk memenangkan duel-duel di lapangan tengah akan menjadi faktor penentu. Mereka harus mampu memutus serangan timnas Australia dan menjaga agar lini pertahanan tidak mudah ditembus. Selain itu, mereka juga harus mampu menciptakan peluang bagi para pemain penyerang. Kemudian di pos lini depan, persaingan memperebutkan tempat utama cukup ketat. Dean James, Rafael Struijk, dan Oli Romeni memiliki kualitas yang mumpuni. Ketiganya memiliki kelebihan masing-masing dan akan memberikan opsi yang beragam bagi pelatih Patty Clever. Dean James dikenal dengan kecepatan dan kemampuannya dalam melewati lawan. Rafael Struijk memiliki postur tubuh yang tinggi dan kuat dalam duel-duel udara. Sementara Oli Romeni dikenal dengan kemampuannya dalam mencetak gol. Ketiga pemain ini diharapkan mampu menjadi ancaman bagi pertahanan timnas Australia. Meski demikian, kemungkinan besar Patty Clever akan mengandalkan peran Oli Romeni yang dikenal memiliki kecepatan dan insting mencetak gol yang tinggi. Skuad timnas Indonesia dalam kondisi fit, dan ini menjadi modal besar ketika akan menghadapi tim tuan rumah di Sydney Football Stadium. Kondisi fit ini juga merupakan anugerah, dan ini patut kita syukuri dan membuat para pencinta sepak bola baik di tanah air yang sudah berkumpul berbondong-bondong ke Sydney menjadi suasana Ramadan lebih mendebarkan dan membuat hati kita penasaran. Yang membuat kita penasaran ya yang tim-tim yang sepoin. Tim-tim sepoin itu apa ya, bahasa baru? Tim-tim yang memiliki poin yang sama dengan timnas Indonesia seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Cina besok juga akan sama-sama ingin meraih kemenangan di kandang lawan. Seperti Cina akan bertandang ke Arab Saudi dan Bahrain bertandang ke Jepang. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa meraih Indonesia, bukan yang lain. Mudah-mudahan Indonesia bisa meraih poin penuh ketika hadapi Australia besok. Demikian konten singkat kita hari ini. Kita memprediksi, bukan, ini bagian dari bentuk doa dan dukungan kita lagi untuk timnas Indonesia. Lanjutkan puasa dengan semangat, dengan sukacita, dan dengan senang hati, dengan perasaan yang bahagia. Terus dukung timnas Indonesia. Doa yang terbaik adalah Indonesia bisa meraih poin penting, 3 poin, kalahkan tim Australia. Assalamualaikum.